Pernah nggak sih kamu dengar soal kota yang tiba-tiba hilang gara-gara letusan gunung api, tapi saat digali ratusan tahun kemudian malah ngasih banyak cerita kontroversial? Yup, kita ngomongin Pompeii. Tapi kali ini kita nggak cuma bahas tentang abu vulkanik atau kota yang membatu. Kita akan ngulik, benarkah Pompeii jadi saksi bisu kehidupan kaum LGBT di masa Romawi kuno? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, kita luruskan dulu satu hal. Konsep LGBT itu modern. Di zaman Romawi, orang belum pakai label kayak sekarang. Tapi, orientasi seksual, aktivitas homoseksual, itu ada dan tercatat. Pompeii yang terkubur oleh letusan dahsyat Gunung Vesuvius tahun 79 M seakan jadi kapsul waktu. Rumah-rumah, lukisan, bahkan grafiti di toilet umum, semuanya kayak snapshots kehidupan masa lalu. Dan dari sinilah kita mulai menemukan bukti-bukti yang cukup bikin banyak orang tercengang. Pertama, mari kita bahas soal lukisan. Di beberapa rumah elit Pompeii ditemukan fresko atau mural yang menggambarkan hubungan seksual sesama jenis, terutama antara pria. Di dunia Romawi, hubungan antara pria dewasa dan pemuda lebih muda, dikenal sebagai pederasti, bukan hal tabu. Bahkan, dalam budaya elit, itu seringkali dianggap sebagai bentuk kedekatan intelektual dan sosial. Dalam buku Sexuality in Greek and Roman Culture oleh Marilyn B. Skinner, dijelaskan bahwa ekspresi seksual pada zaman Romawi itu sangat kompleks dan nggak bisa dibandingkan langsung dengan nilai-nilai zaman sekarang. Status sosial dan peran dalam hubungan, siapa yang aktif dan siapa yang pasif, lebih penting daripada jenis kelamin pasangannya. Dan yang menarik, ada temuan grafiti di dinding Pompeii yang cukup eksplisit. Bukan cuma soal seks, tapi juga rasa cinta. Contohnya, ada tulisan Maritus amat maritum, yang berarti suami mencintai suami. Nah loh, apakah ini bukti cinta sesama jenis yang tulus di masa itu? Tapi tunggu, belum selesai. Salah satu bangunan paling ikonik di Pompeii adalah Lupanar, rumah bordil yang dindingnya penuh gambar erotis. Banyak arkeolog percaya bahwa meskipun sebagian besar menggambarkan hubungan heteroseksual, tapi ada juga indikasi aktivitas homoseksual terjadi di sana. Ini memperkuat teori bahwa masyarakat Pompeii punya pemahaman seksual yang jauh lebih terbuka dibandingkan banyak peradaban setelahnya. Terus, kenapa ini semua penting? Karena banyak orang berpikir bahwa keberadaan dan penerimaan terhadap kaum LGBT itu baru muncul belakangan. Padahal, sejarah bilang lain. Pompeii justru nunjukin bahwa keberagaman orientasi seksual itu udah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, penting juga untuk kita catat bahwa meskipun ada toleransi, nggak semua bentuk hubungan sesama jenis diterima secara setara. Misalnya, hubungan antara dua pria dewasa dengan peran pasif dianggap merusak citra maskulinitas. Jadi, tetap ada batasan budaya di dalamnya. Oke, sekarang mungkin kamu mikir, berarti Pompeii itu kayak kota LGBT zaman dulu dong? Nggak juga. Tapi Pompeii bisa jadi cermin bahwa manusia sepanjang sejarah selalu kompleks dan penuh warna. Seksualitas bukan hal yang hitam putih, tapi spektrum yang panjang, dan sejarah membuktikannya. Dan kalau kamu masih penasaran, banyak ilmuwan dan sejarawan masih terus mendalami Pompeii dari berbagai sudut. Siapa tahu, di penggalian selanjutnya bakal ditemukan lagi bukti-bukti yang lebih eksplisit tentang bagaimana mereka hidup, mencinta, dan mengekspresikan diri mereka. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah kisah Pompeii bisa ngebuka pandangan baru kita soal sejarah LGBT? Apakah kita terlalu cepat menghakimi zaman dulu dengan lensa zaman sekarang? Jangan lupa like dan subscribe untuk video sejarah, budaya, dan misteri lainnya.